Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal idling ya. Ada yang tanya gimana komentarnya terhadap orang yang nyetel RPM-nya mesin rendah dengan tujuan kendaraannya lebih irit. Relevan nggak? Orang itu aneh ya kadang-kadang ya. Memilih cara tanpa memperhatikan kapan dia itu pakai, kapan penggunaan RPM rendah itu relevan. Kalau orangnya pakai motor itu 50% lebih dalam kondisi idling, ya boleh lah pakai RPM rendah itu. Tapi kalau seberapa banyak idlingnya cuma 1%, ya percuma juga ya. Penulis ngomong 50% ini nggak berarti penulis ngawur loh ya. Karena ada yang punya motor untuk pakai jarak pemakaian 10 menit, 20 menit, tapi manasi motornya dewe sampai 30 menit, itu ada. Jadi kalau memang orangnya itu tujuannya menurunkan RPM itu karena dia kebiasaan idling mesin, ya emang benar macam ini. Tapi kalau enggak, ya enggak ada efeknya lah. Karena bukan enggak ada efeknya, malah bisa menimbulkan efek samping. Karena dari desain motor sendiri itu dirancang RPM idling itu jangan sampai dalam kondisi mesin itu pincang ya. Karena di tahap tertentu, kalau RPM motor itu terlalu rendah, mesin nggak bisa berjalan dengan konstan, nggak bisa berjalan dengan baik. Bahkan ya di beberapa kendaraan bisa terjadi kocak kayak bergerak balik gitu. Ya ini tentu tergantung dari desain pabriknya sendiri ya. Barangkali kalau motor kompresi sangat tinggi, terus dikasih bensin nota rendah, jadi kelotakan ketika RPM idling. Kalau RPM idlingnya terlalu rendah, mesin yang asalnya nggak kocak jadi kocak, yang asalnya nggak butuh slider jadi butuh ganti slider, yang asalnya magnetonya aman jadi nggak aman. Jadi pemakaian RPM rendah sendiri itu ada resikonya ya, kalau kondisi kendaraannya tidak memungkinkan. Dari sisi manfaat ya kembali lagi yang tadi itu, emang kepakai berapa lama sih idlingnya. Kalau kayak penulis gini yang habis start motor langsung berangkat, ya nggak ada gunanya idling. Kalau untuk penulis itu yang paling berguna adalah gimana caranya pembakaran itu sempurna di RPM yang penulis pakai. Kalau di RPM pemakaiannya menulis ya kecepatan segini, 30 sampai 40. Orang itu malah kadang seringnya ragu ya untuk melakukan modifikasi yang jelas-jelas bisa memberikan manfaat makin irit. Contohnya apa? Contohnya kalau untuk motor matic adalah mengganti roller yang makin berat. Kalau untuk motor bebek atau motor laki adalah mengganti gear depan lebih besar atau yang belakang lebih kecil. Itu orang sering ragu-ragu.
ngomong kok tarikannya berat tuh, gimana sih, katanya butuh irit. Kalau butuh irit ya harus mau mengorbankan toh ya, harus mau toh rela tarikannya jadi berat ya, kok gak gelem gitu ya. Padahal dengan membuat roller lebih berat itu jadi akan lebih kencang, lebih ngirit, karena untuk kecepatan yang sama RPM-nya nggak harus tinggi, bisa pakai yang lebih rendah. Kalau di motor manual sih sebenarnya nggak harus ganti gigi ya, pakai apa jenenge, pakai gigi lebih tinggi saja sudah cukup. Kalau pas jalan nyantai gitu nggak usah pakai RPM tinggi, pakai RPM rendah. Cuma memang kalau ingin RPM rendah itu butuh beberapa metode ya, biar bisa lancar RPM rendahnya. Karena kendaraan sendiri, motor sekarang kayaknya desain RPM tinggi, nggak kayak zamannya itu ya, zamannya GL, zamannya apa apa motor sing RPM rendah, GL Pro tok ngerti ku, Mega Pro, Verza, mana ya, wes ya itu ya. Yang menghalangi RPM rendah itu biasanya ya noken as. Kenapa? Karena pasokan udaranya noken as lebih dirancang untuk RPM tinggi. Jadi begitu dipakai RPM rendah, jadi nggak enak, jadi kayak kurang udara gitu ya. Tentu bagian lain-lain juga, dari saluran intake-nya, panjangnya, ukuran diameternya lebih untuk RPM tinggi. Kalau mau modifikasi ya mungkin harus dari noken as dulu ya. Tentu ya bisa diakali juga, kayak ya sekarang ini pakai cara penulis, pakai saluran intake dalam yang lebih panjang, intake luar yang lebih panjang ya. Yang dalam mau dipanjangkan juga bisa, tapi biasanya nggak perlu. Intake dalam lebih panjang, intake luar lebih panjang, diameternya dikecilkan. Terus busi, kalau memang RPM butuh sangat rendah, rekomendasi yang elektrodenya banyak, atau iya yang jarang busung ya, yang ujungnya tajam. Karena kadang kalau RPM terlalu rendah itu terlalu rich atau terlalu lean, sehingga mesin itu susah menyala. Jadi kalau pakai busi yang ujungnya tajam lebih mudah menyala, lebih cocok lagi kalau elektrodenya banyak ya. Terus apa mana, knalpot jangan pakai racing. Kalau mau jalan pelan ya saluran udara baik masuk atau keluar ya harus kecil-kecil, panjang-panjang, harus disesuaikan lagi. Tapi ya wes lah, itu ya gampangan nih. Kalau mau irit, kalau idlingnya jarang pakai, yang bener itu ya solusinya ubah rasio gigi. Kalau untuk motor matic, ganti roller yang lebih berat. Karena ya misal cek tarikannya enak, coba dulu lah pakai roller lebih berat. Apa memang tarikannya benar-benar berat? Karena kadang orang itu menilai bukan dari akselerasi sebenarnya, tapi dari feeling saja. Dan kalau untuk soal akselerasi motor, feeling itu bisa salah. Bahkan penulis pun ya, yang sudah sering ngetes ini, kadang masih tetap
saja merasa dibohongi oleh feeling kalau sudah soal akselerasi motor. Karena akselerasi itu penilaiannya sulit kalau dari G-meternya. G-meternya manusia itu nggak konsisten. Jadi orang itu menilai akselerasi dari getaran, dari suara knalpot, dari sentakan. Padahal ya bisa jadi sentakan terasa oke itu karena sentakan awalnya nggak ada, tarikan bawahnya nggak ono, begitu RPM tinggi langsung jeduk gitu ya, terasa tarikannya enak. Padahal yang tarikannya nggak enak itu kalau di 0-100 lebih kencang gitu, orang bisa aja nggak ngerasa, karena ya itulah sifat orang. Prinsipnya itu ya, mau irit ya kebanyakan ya butuh pengorbanan lah, bukan dari merendahkan idlingnya, karena merendahkan idling ya ada risikonya juga. Kalau motor bebek sih mungkin nggak apa-apa, tapi kalau motor matic biasanya jadi masalah karena ada slidernya itu. Kalau slider sudah kocaknya parah, bisa mengarah kemana-mana nanti, merambat ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.